Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan memenuhi salah satu tugas UTS saya pada mata kuliah Teori BK Karir. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang teori Holland dalam bimbingan karir. Bagian pertama yaitu adalah konsep teori Holland dalam pemilihan karir. Teori yang dikemukakan oleh Holland menjelaskan bahwa pilihan pekerjaan atau jabatan merupakan interaksi antara faktor genetik dan semua faktor pengaruh budaya, teman, orang tua, dan hasil orang dewasa. Selain itu, Holland juga menyusun tipe kepribadian dalam pemilihan pekerjaan berdasarkan daftar kepribadian berbasis minat dan mengkonversikan masing-masing tipe kepribadian tersebut ke dalam model teoritis yang disebut orientasi model, yaitu Family on Engagement Behavior yang khas. Setiap orang memiliki urutan arah yang berbeda. Itulah sebabnya setiap orang memiliki cara hidup yang berbeda pula. Nah, teori Holland terdiri dari 4 bagian yang semuanya bertujuan untuk mendapatkan gambaran umum tentang bidang minat seseorang berdasarkan tipologi Guildford. Menurut Holland, tipe ini adalah yang paling berguna dibandingkan dengan tipe lainnya. Nah, Guildford membagi manusia menjadi 6 bidang minat dan karakteristik kepribadiannya, yaitu mesin, sains, kesejahteraan sosial, clerical, bisnis, dan estetika. Nah, berdasarkan 6 bidang minat tersebut, Holland membagi analoginya menjadi 6 tipe kepribadian dan 6 tipe lingkungan yang dapat mempengaruhi bidang minat seseorang, yaitu realistik, investigatif, artistik dan sosial, entrepreneurial, dan konvensional. Nah, teori Holland terhadap pilihan pekerjaan dikembangkan berdasarkan beberapa asumsi lain, yaitu yang pertama, kepribadian seorang individu merupakan faktor utama dalam pemilihan pekerjaan atau kejuruan. Yang kedua, inventory minat atau ketertarikan pada kenyataannya merupakan inventory kepribadian. Yang ketiga, individu mengembangkan pandangan stereotip jenis pekerjaan yang memiliki relevansi psikologis. Nah, stereotip ini memainkan peran utama dalam pilihan pekerjaan. Yang keempat, angan-angan tentang pekerjaan seringkali merupakan tanda untuk pilihan pekerjaan. Yang kelima, identitas atau kejelasan persepsi individu tentang tujuan dan karakteristik kepribadiannya berhubungan dengan memiliki sejumlah kecil tujuan, kejuruan, atau pekerjaan yang lebih berfokus. Dan yang terakhir, untuk menjadi sukses dan puas dalam sebuah karir, seseorang perlu memilih pekerjaan yang sesuai dengan kepribadiannya. Sesuai pekerjaan adalah salah satu di mana orang lain dalam lingkungan kerja memiliki karakteristik yang sama atau mirip seperti miliknya sendiri. Teori pilihan karir yang dikembangkan oleh Holland adalah teori pengembangan karir yang paling banyak diterapkan baik dalam penentuan karir seseorang. Kepribadian seseorang biasanya mencerminkan terhadap pilihan karir yang akan dijalaninya. Nah, beberapa teori menggabungkan beberapa konstruksi terhadap psikologis kepribadian, yang diantaranya perilaku kejuruan dan psikologi sosial, termasuk teori persepsi diri dan stereotip sosial. Nah, penerapan teori pilihan karir Holland melibatkan penilaian individu dalam beberapa tipe kepribadian yang menonjol pada individu yang kemudian dicocokkan sesuai dengan tipe individu dan juga aspek lingkungan. Teori Holland juga memprediksi bahwa semakin akurat kesesuaian antara karakteristik individu dan pekerjaan atau pilihan karir seseorang, maka semakin memberikan pengaruh yang potensi terhadap keberlangsungan karir, serta mempengaruhi kepuasan, kegigihan, dan juga prestasi seseorang. Nah, bagian B yaitu layanan bimbingan karir teori Holland. Nah, pandangan Holland sangat relevan bagi bimbingan karir pada jenjang pendidikan awal dan juga pendidikan tinggi.
Penekanan yang diberikan kepada tingkat pemahaman diri terhadap siswa berhubungan dengan beberapa kualitas bimbingan yang dimiliki konselor untuk informasi yang akurat mengenai lingkungan okupasi, menyadarkan lembaga bimbingan akan tugasnya membantu individu atau siswa dalam mengenal dirinya dan lingkungan. Nah, hal ini sangat diperlukan untuk memilih okupasi yang matang. Dan selanjutnya, Holland juga mengembangkan alat untuk individu dalam pemilihan karir, yaitu the Occupations Finder and the Self-Directed Search, yang menyatakan kegiatan atau aktivitas yang diminati dan dievaluasi diri dalam beberapa keterampilan harus dicocokkan dengan sistem klasifikasi okupasi yang berlandasan pada teori yang sama. Dengan demikian, individu ataupun siswa dapat menemukan sejumlah alternatif pilihan okupasi untuk pertimbangan yang lebih lanjut. Dan sedangkan menurut Ramadhani dan Jannah pada tahun 2020, pelaksanaan bimbingan karir teori Holland yaitu yang pertama perencanaan. Nah, perencanaan ini dilakukan dengan menyiapkan sasaran kelas, kemudian membuat RPL, lalu menyediakan materi mengenai layanan informasi minat karir teori Holland, dan yang kedua adalah menyediakan media yang digunakan dalam pemberian layanan menggunakan papan tulis, spidol, serta instrumen Holland yang akan diisi oleh siswa. Nah, yang kedua adalah pelaksanaan. Nah, pelaksanaan ini dilakukan sesuai prosedur pemberian layanan, yaitu menjelaskan tujuan dan manfaat dari pemberian layanan, kemudian menjelaskan materi mengenai minat karir teori Holland, kemudian membagikan instrumen Holland untuk diisi oleh siswa. Yang ketiga adalah evaluasi. Nah, evaluasi ini dilakukan untuk menilai perencanaan dari hasil siswa. Nah, jika hasilnya baik, artinya bahwa siswa bersungguh-sungguh dalam mengisinya dan tujuan serta manfaat yang tersampaikan itu bisa didengar baik oleh siswa. Dan juga penilaian pelaksanaan dari tanya jawab dan antusias siswa saat mengikuti proses pemberian layanan, sehingga siswa dapat mengetahui tipe kepribadian dan jenis pekerjaan yang sesuai dengan tipe kepribadiannya. Dan yang terakhir adalah tindak lanjut. Nah, tindak lanjut ini dari hasil kegiatan bahwa hasilnya sudah baik, kemudian membuat laporan tertulis mengenai hasil instrumen siswa, kemudian dibagikan ke siswa untuk didiskusikan kembali. Dan selanjutnya, bagi siswa yang masih bingung mengenai tipe kepribadian dan jenis pekerjaannya, akan diarahkan dan menemui guru BK dan diberikan layanan individu. Nah, pemberian layanan karir kepada peserta didik SMK bisa dilakukan melalui bimbingan klasikal. Nah, metode diskusi dengan peserta didik dalam pemberian layanan ini sangat diperlukan karena pemberian pemahaman tentang karir kepada mereka tidak bisa dilakukan secara searah saja. Peserta didik perlu tahu banyak tentang apa yang ada dalam dirinya dan bagaimana menghubungkan apa yang mereka miliki dengan karir yang relevan untuk mencapai tujuan itu. Nah, hal penting berikutnya adalah kerjasama antara guru bimbingan dan konseling dengan para orang tua. Tujuannya adalah agar peserta didik dapat terkontrol serta terarahkan dalam hal mengambil keputusan karir yang disesuaikan dengan minat serta bakat dan juga kepribadian peserta didik. Dan yang terakhir adalah efektivitas teori Holland pemilihan karir dalam bimbingan karir. Nah, peserta didik yang sudah memiliki kematangan karir di sekolah ditandai dengan kemampuannya dalam membuat perencanaan karir, mampu mengeksplorasi karir, berkompetensi dalam mencari informasi karir yang diinginkan, mampu mengambil keputusan, dan juga mampu memecahkan masalah dalam karirnya. Nah, dalam penelitian lain dinyatakan pula bahwa ketika peserta didik berpikir realistis mengenai karir yang akan diperankan, menunjukkan bahwa ia telah matang dalam memilih karir. Dan ketika peserta didik tidak mampu memperhatikan perencanaan karirnya, maka ia akan kesulitan dalam menentukan tujuan hidupnya.
Nah, adapun penelitian yang dilakukan oleh Safriani pada tahun 2018 di Sekolah Mantiga Medan, yang dimana peneliti ini melakukan layanan bimbingan karir menggunakan teori Holland, dan dapat disimpulkan bahwa teori Holland dalam bimbingan karir efektif dalam membantu siswa untuk memilih atau menentukan karirnya. Dan yang kedua, dalam penelitian yang dilakukan oleh Wardani pada tahun 2020, sebelum memperoleh layanan informasi dengan menggunakan teori karir Holland, profil pengambilan keputusan karir siswa kelas 9 SMP 11 Tasikmalaya secara umum berada pada kategori cukup cakap. Nah, sedangkan setelah memperoleh layanan informasi karir dengan menggunakan teori karir Holland, pengambilan keputusan karir siswa di kelas 9 SMP 11 Tasikmalaya secara umum berada pada kategori cakap. Jadi bisa saya disimpulkan bahwa efektivitas teori Holland pemilihan karir dalam bimbingan karir ini sangat efektif digunakan dalam pemilihan karir peserta didik. Baik, itulah tadi penjelasan terkait teori pengambilan keputusan karir teori Holland dalam bimbingan karir. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang pengambilan keputusan teori Donald. Baik, langsung saja pada bagian A, yaitu konsep perkembangan karir menurut teori Donald. Nah, perkembangan karir menurut Donald yaitu teori yang dasarnya perwujudan dari konsep diri, hanya berfokus pada pertumbuhan dan arah dari sejumlah persoalan karir individu sepanjang rentang hidupnya. Jadi teori ini menekankan pada konsep diri atau gambaran diri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan yang akan dipegang nantinya. Nah, kemudian Donald merumuskan 14 pola perkembangan karir, yaitu yang pertama, setiap orang memiliki perbedaan individual dalam kemampuan, kepribadian, kebutuhan, nilai, minat, sifat, dan konsep diri. Yang kedua yaitu adalah berdasarkan karakteristik tersebut, setiap individu masing-masing memiliki kecakapan untuk sejumlah pekerjaan. Yang ketiga adalah setiap pekerjaan membutuhkan pola karakteristik, kemampuan, dan kepribadian yang cukup luas, sehingga bagi setiap orang tersedia beragam pekerjaan, dan setiap pekerjaan terbuka bagi berbagai macam orang. Yang keempat adalah pilihan vokasional dan kompetisi, situasi-situasi di mana orang hidup dan bekerja, serta konsep diri akan mengalami perubahan karena waktu dan juga pengalaman. Oleh karena itu, membuat pilihan pekerjaan dan penyesuaiannya merupakan suatu proses yang kontinu. Dan selanjutnya adalah proses perkembangan itu dapat disimpulkan dalam serangkaian tahap-tahap perkembangan kehidupan manusia, yaitu pertumbuhan, eksplorasi, pembentukan, pemeliharaan, dan kemunduran, dan dibagi lagi menjadi satu, fantasi, fase tentatif dan realistis dari tahap eksplorasi, dan juga yang kedua fase uji coba atau trial, dan fase stabil atau stable dari tahap membutuhkan. Dan yang keenam yaitu pola karir seseorang ditentukan oleh tingkat sosial ekonomi keluarga, kemampuan mental, pendidikan, keterampilan, karakteristik kepribadian, dan kematangkan karir, serta kesempatan yang terbuka bagi dirinya, dan semua faktor di belakang. Pengalaman individu berkontribusi terhadap sikap dan juga perilakunya. Nah, yang ketujuh yaitu adalah perkembangan orang dalam melewati tahap-tahap dapat dipandu dengan bantuan untuk pematangan kemampuan dan juga minat. Nah, yang kedelapan adalah proses perkembangan karir pada dasarnya adalah pengembangan dan implementasi konsep diri. Yang kesembilan, proses kompromi antara faktor individu dan sosial. Antara konsep diri dan realitas adalah permainan
permainan peranan dalam berbagai latar dan juga kepribadian. Yang ke-10 adalah kepuasan kerja dan kepuasan hidup tergantung pada sejauh mana individu dapat menyalurkan kemampuan, nilai, minat, karakter, kepribadian, dan juga konsep dirinya. Nah, yang ke-11 adalah kesuksesan dalam menghadapi tuntutan lingkaran dalam setiap tahap kehidupan karir. Diberikan tergantung pada kesiapan individu untuk mengatasi tuntutan tersebut. Yang ke-12, kematangan karir adalah konstruksi hipotesis. Penelitian awal super atau studi pola karir membahas konsep diri yang terkait dengan karir atau masalah perkembangan vokasional. Super dan rekan kerja mencari cara untuk mendefinisikan dan menilai konsep ini. Yang ke-13, tingkat kepuasan yang diperoleh dari pekerjaan itu selaras dengan penerapan konsep diri. Dan yang terakhir adalah bekerja dan pekerjaan merupakan titik pusat organisasi kepribadian bagi kebanyakan orang. Sedangkan bagi segolongan orang lainnya yang menjadi titik pusat adalah hal lain, misalnya pengisian waktu luang dan juga kerumah tanggaan. Selanjutnya bagian B, yaitu tahap perkembangan teori Donald E. Super. Yang pertama adalah tahap pertumbuhan atau growth dimulai pada umur 0 sampai 14 tahun. Nah, adanya pertumbuhan fisik dan psikologis pada tahap ini, individu mulai membentuk sikap dan juga mekanisme tingkah laku yang kemudian akan menjadi penting dalam konsep dirinya. Bersamaan dengan itu, pengalaman memberikan latar belakang pengetahuan tentang dunia kerja yang akhirnya digunakan dalam pilihan pekerjaan, mulai yang relatif sampai dengan final. Yang kedua adalah tahap eksplorasi atau eksploratori pada umur 15 sampai 24 tahun. Dimulai sejak individu menyadari bahwa pekerjaan merupakan suatu aspek dari kehidupan manusia. Pada awal masa ini atau masa fantasi, individu menyatakan pilihan pekerjaan seringkali tidak realistis atau sering erat kaitannya dengan kehidupan permainannya. Yang ketiga adalah tahap pembentukan atau establishment pada umur 25 sampai 44 tahun. Nah, berkaitan dengan pengalaman seseorang pada saat mulai bekerja, pada masa ini individu dengan cara mencoba-coba ingin membuktikan apakah pilihan dan keputusan pekerjaan yang dibuat pada masa eksplorasi benar atau tidak. Sebagian masa ini adalah masa try out. Individu mungkin menerima pekerjaan dengan perasaan pasti bahwa ia akan mengganti pekerjaan jika merasa tidak cocok, dan apabila ternyata individu mendapat pengalaman yang positif atau keuntungan dari suatu pekerjaan, pilihannya menjadi mantap dan ia akan memasukkan pilihan pekerjaan itu menjadi aspek dari konsep dirinya serta kesempatan terbaik untuk mendapatkan kepuasan kerja. Ada yang keempat adalah tahap pemeliharaan atau maintenance pada umur 45 sampai 64 tahun. Nah, individu berusaha untuk meneruskan atau memelihara situasi pekerjaan. Nah, pekerjaan yang dilakukan dan konsep diri mempunyai hubungan yang erat. Keduanya terjalin oleh proses perubahan dan penyesuaian yang kontinu. Pada intinya, individu berkepentingan untuk melanjutkan aspek-aspek pekerjaan yang memberikan kepuasan dan merubah atau memperbaiki aspek-aspek pekerjaan yang tidak menyenangkan. Tetapi tidak sampai individu itu meninggalkan pekerjaan tersebut untuk berganti dengan pekerjaan yang lain. Yang terakhir adalah tahap kemunduran atau decline berada di umur di atas 65 tahun. Tahap menjelang berhenti bekerja. Nah, pada tahap ini perhatian individu dipusatkan pada usaha. Bagaimana hasil karyawan dapat memenuhi persyaratan output atau hasil yang minimal sekalipun. Nah, individu lebih memperhatikan serta mempertahankan prestasi kerja daripada upaya untuk meningkatkan prestasi kerjanya. Nah, yang bagian ketiga adalah peran teori perkembangan karir Donald dalam bimbingan dan konseling. Nah, implementasi program layanan bimbingan dan konseling karir dalam fase ini menjadi hal yang sangat penting, karena pada usia inilah keputusan-keputusan mengenai karir diambil oleh seorang individu. Nah, individu yang matang akan melakukan pilihan-pilihan karir yang tepat bagi dirinya.
dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang terdapat pada dirinya. Sementara individu yang tidak matang akan sangat memungkinkan melakukan kesalahan dalam pengambilan keputusan karir. Nah, berikut ini adapun peranan atau implikasi teori Donald dalam konseling karir. Yang pertama itu adalah membantu tingkat perkembangan karir dan menentukan tujuan-tujuan untuk penguasaan tugas-tugas unik ke masing-masing tahapan. Membantu para siswa menjelaskan konsep diri karena beberapa tugas meningkatkan pengetahuan diri akan meningkatkan penjurusan kematangan. Kemudian membantu mereka untuk menghubungkan pengetahuan diri mereka ke informasi jabatan. Yang kedua adalah untuk menunjukkan para siswa untuk menjangkau lebih luas terkait karir karena pilihan penjurusan terbatas dari waktu ke waktu. Nah, mempertimbangkan implikasi-implikasi gaya hidup dan mempertimbangkan kejuruan dan hubungan vokasional dari subjek pembelajaran di sekolah, dan juga mengarahkan pengalaman pekerjaan yang penting dan juga mencoba pada peranan nyata dunia kerja. Baiklah, itulah penjelasan dari saya mengenai teori Holland dan juga teori Donald dalam pengambilan keputusan karir. Saya meminta maaf apabila saya memiliki banyak kesalahan kata dan video saya masih banyak kekurangannya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.